Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah kenyataan yang terdengar begitu ekstrim hingga orang-orang spontan menghentikan langkahnya saat mendengarnya. Utang negara tembus 11.000 triliun. Begitulah kalimat yang beredar cepat, disebarkan dari mulut ke mulut, dari layar ke layar, dan berubah menjadi kepanikan massal yang tidak bisa dibendung. Dalam hitungan menit, berita itu menjalar seperti api yang menyambar padang ilalang kering. Tak ada yang tahu persis siapa pertama kali membocorkannya. Namun satu hal pasti, publik sudah terlanjur tersengat. Di pusat kota, deretan papan reklame digital yang biasanya memamerkan iklan minuman dingin tiba-tiba berubah menjadi breaking news. Beberapa orang terpaku, sebagian lainnya tertawa getir, sebuah reaksi spontan ketika fakta sudah terlalu gila untuk ditelan mentah-mentah. Mereka saling bertanya, bagaimana mungkin angkanya segede itu? Ada apa sebenarnya? Namun tak ada jawaban pasti. Hanya spekulasi demi spekulasi yang memantul seperti gema di lorong-lorong percakapan publik. Sementara itu, di gedung kementerian yang megah namun terasa semakin menekan hari itu, suasana mendadak berubah suram. Orang-orang yang biasanya berjalan dengan pace percaya diri kini tampak tergesa, membawa tumpukan dokumen seolah dunia bisa runtuh kapan saja. Di tengah pusaran kegelisahan itu, ada satu nama yang berulang kali disebut, Purbaya. Sosok yang dikenal tegas, hitungannya tajam, dan tak mudah goyah. Namun kabar pagi ini membuat posisinya menjadi pusat badai, dan semua mata tertuju kepadanya. Dari sebuah jendela besar di lantai 7, Purbaya memandangi jalanan ibu kota yang padat. Mobil-mobil melintas seperti aliran sungai metalik, namun pikirannya melayang ke satu angka, 11.000 triliun. Angka yang tidak sekadar besar, tetapi menggetarkan. Ia menghembuskan napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya sambil menggenggam laporan yang sejak tadi ia baca berulang. Meski analisis itu belum final, selisih error sekecil apapun tetap dapat berdampak besar bagi persepsi publik. Dan persepsi, dalam dunia ekonomi, bisa jauh lebih berbahaya daripada kenyataan itu sendiri. Di luar, awak media mulai berkumpul. Kamera berdiri berjajar seperti pasukan yang siap menembakkan pertanyaan. Mikrofon disodorkan sembarangan, berharap mendapatkan sepatah kata dari siapapun yang kebetulan lewat. Kepala humas yang biasanya santai kini berjalan terseok-seok, kehilangan ketenangan karena terlalu sering ditarik ke sana kemari oleh wartawan yang meminta pernyataan segera. Benarkah utang sebesar itu? Apa ini kegagalan kebijakan? Apakah negara krisis? Pertanyaan bertubi-tubi itu membuat siapapun sulit bernapas. Purbaya, yang masih berada di ruang kerjanya, mendengar suara gaduh dari lantai bawah. Ia tahu betul pola ini. Ketika sebuah angka besar bocor ke publik, ada dua reaksi yang biasanya muncul, panik dan politisasi. Dan keduanya kini sedang bergerak liar. Ia meletakkan berkas tebal itu di atas meja dan menutup mata sejenak, mencoba meredam denyut kepalanya yang mulai berdebar lebih kencang. Ini belum waktunya keluar, analisisnya belum sempurna, gumamnya. Namun gumaman itu tidak bisa menghentikan berita yang sudah telanjur menyebar. Dalam laporan yang ia pegang, angka 11.000 triliun sebenarnya bukan angka tunggal yang berdiri sendiri. Itu gabungan dari berbagai pos, kewajiban jangka panjang, pembiayaan proyek, dan perhitungan ulang dari skenario ekonomi global yang mengalami revisi akibat gejolak internasional. Namun publik tidak peduli pada detail teknis. Yang mereka lihat hanya angka, dan angka itu cukup untuk membuat siapapun merasa sedang berdiri di tepi jurang. Telepon Purbaya berdering tanpa henti sejak pagi, mulai dari staf internal, pejabat lain, hingga ekonom independen yang ingin memastikan apakah kabar itu benar atau sekadar salah input. Bahkan beberapa anggota legislatif sudah menghubunginya, menyatakan keprihatinan atau menyelipkan kritik yang tersamar sebagai perhatian. Namun Purbaya lebih memilih diam dulu, menahan diri untuk tidak memberikan komentar sampai ia memastikan semua data benar-benar akurat. Dalam situasi seperti ini, kesalahan perhitungan sekecil koma bisa mengubah opini publik secara ekstrim. Dan ia sadar, semakin ia diam, semakin cepat spekulasi bergerak. Namun berbicara terlalu cepat pun bisa memicu kekacauan. Ia berada di tengah tekanan yang mempersempit ruang gerak, namun justru itulah saat yang menuntut kejernihan pikiran.
Di sisi lain, masyarakat terus menaruh perhatian. Di warung kopi pinggir jalan, obrolan para pengemudi ojek online dipenuhi teori dan tebakan. Kalau utang negara udah segitu, kita kerja buat siapa, bro? Kata seorang pemuda sambil menyeruput kopi hitam. Di kantor-kantor, para pegawai sibuk membahas kabar itu lebih panas daripada diskusi kerja utama mereka. Bahkan di rumah-rumah, orang tua mulai menghitung ulang rencana masa depan anak-anak mereka. Di tengah hiruk-pikuk itu, satu hal semakin jelas, angka ini lebih dari sekadar statistik. Ia telah berubah menjadi simbol kegelisahan kolektif, bayangan besar yang menggantung di atas kepala jutaan orang. Dan Purbaya, mau tidak mau, berada di tengah pusaran itu, menjadi figur yang diharapkan memberikan jawaban, meskipun ia sendiri sedang disergap kebingungan dan tekanan yang nyaris tak tertahankan. Purbaya akhirnya menutup tirai kantornya. Sorotan kamera dari bawah terlalu terang, terlalu bising, terlalu menekan. Ia butuh ruang bernapas. Namun bahkan setelah tirai itu ditarik, bayangan angka 11.000 triliun tetap melekat di benaknya seperti noda yang tidak bisa dihapus. Teleponnya masih bergetar di meja, pesan, panggilan, notifikasi rapat dadakan. Semuanya menumpuk, semuanya meminta jawaban secepatnya. Seolah-olah ia adalah satu-satunya orang yang bisa menahan negeri ini dari jatuh ke jurang ketidakpastian. Ruang kerja yang biasanya menjadi tempatnya berpikir dengan tenang kini terasa seperti sel penjara yang semakin menyempit setiap detik berlalu. Tumpukan berkas terbuka di meja, masing-masing menunjukkan grafik yang naik, turun, lalu melonjak tak terduga. Di sudut ruangan, jam dinding berdetak keras, memotong keheningan dengan ritme yang tak bersahabat. Setiap detak seolah mengingatkannya bahwa waktu terus berjalan, sementara publik di luar sana menuntut penjelasan yang belum siap ia berikan. Di layar komputernya, laporan fiskal yang ia buka sejak pagi kini tertumpuk oleh tab-tab baru yang berisi analisis cepat dari berbagai lembaga. Beberapa ekonom eksternal bahkan sudah mengirimkan prediksi mereka sendiri, masing-masing memaparkan potensi risiko seperti dokter yang sedang mendiagnosis pasien kritis. Namun bagi Purbaya, semua itu belum cukup. Ia tidak bisa hanya mengandalkan teori. Ia butuh kepastian angka, penjelasan yang solid, dan strategi yang benar-benar dapat dieksekusi. Staf ahlinya masuk dengan ragu-ragu, membawa printout tambahan. Wajahnya tampak lelah, seperti seseorang yang telah begadang beberapa malam tanpa istirahat. Pak, perhitungan ulang dari tim teknis sudah siap. Ada selisih 15 triliun dari estimasi sebelumnya. Purbaya menghela napas panjang. Ia menerima berkas itu, memindai halaman demi halaman dengan cepat. Meski selisihnya kecil dibandingkan total angka yang beredar, perubahan itu tetap berarti. Dalam situasi sensitif seperti ini, perbedaan kecil saja bisa memicu gelombang opini baru, bahkan memperkuat rumor bahwa pemerintah tidak mampu mengendalikan data fiskalnya sendiri. Terima kasih. Tolong siapkan ruang rapat kecil. Saya ingin bertemu sebagian tim inti dalam 15 menit. Ucapnya. Staf itu mengangguk, lalu keluar dengan langkah tergesa. Purbaya memejamkan mata sejenak. Kepalanya terasa berat, seperti ada beban yang menggantung di setiap sudut pikirannya. Ia tahu rapat nanti tidak akan mengurangi tekanan, namun mungkin bisa memberinya sedikit pegangan di tengah situasi yang semakin kacau. 15 menit kemudian, ruang rapat kecil di lantai 7 dipenuhi 6 orang. Semuanya duduk tegang. Laptop terbuka. Proyektor menyala. Grafik melayang-layang di layar seperti bayangan ancaman yang tak bisa dihindari. Purbaya berdiri di ujung meja, menyandarkan kedua tangannya di permukaan kayu yang dingin. Kita harus memastikan angka ini, katanya, membuka rapat dengan suara pelan namun tegas. Sebelum ada pernyataan resmi, tidak boleh ada satupun kesalahan interpretasi. Tidak boleh. Seorang analis muda mengangkat tangan, lalu memaparkan perubahan-perubahan kecil dalam proyeksi global. Harga minyak, kurs valuta asing, suku bunga internasional, semuanya bergerak liar dalam beberapa bulan terakhir. Ini membuat perhitungan ulang kita lebih fluktuatif, Pak, ujarnya. Tapi kami sudah mengonfirmasi ulang dengan standar IMF dan OECD. Angka agregatnya tetap berada di sekitar level yang sama. Purbaya mengangguk.
Kita tidak bisa membiarkan publik membaca angka mentah tanpa konteks. Mereka perlu tahu apa saja yang membentuk total ini. Mereka harus mengerti perbedaan antara utang jangka panjang, pembiayaan proyek, dan kewajiban derivatif fiskal. Kita harus jelaskan tanpa menakut-nakuti. Ruangan sunyi sejenak. Semua orang paham bahwa apa yang ia katakan jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dan satu hal lagi, lanjut Purbaya. Kita tidak boleh terpancing dengan narasi yang sedang berkembang. Ada pihak yang akan memanfaatkan situasi ini. Publik harus menerima informasi dari kita, bukan dari rumor. Percakapan berlanjut hingga lebih dari 1 jam, dipenuhi diskusi teknis, evaluasi risiko, dan kemungkinan skenario yang harus dipertimbangkan. Namun setiap pembahasan berakhir pada kesimpulan yang sama, ini situasi yang rumit, sensitif, dan sangat mudah disalahartikan. Ketika rapat selesai, malam sudah turun. Lampu-lampu kota menyala, memantulkan cahaya oranye ke jendela gedung. Para staf pulang satu persatu. Namun Purbaya tetap diam di ruangannya, memandangi layar komputer yang kini menampilkan satu kalimat besar di catatan digitalnya. Bagaimana menjelaskan kebenaran tanpa membakar harapan publik? Ia menutup laptop itu perlahan. Di luar, suara kota masih hidup, klakson, sirene, percakapan tak jelas, namun semuanya terdengar jauh, seperti gema dari dunia lain. Dunia yang menuntut jawaban. Sementara ia masih mencari pegangan di tengah badai. Pagi berikutnya, sebelum matahari sepenuhnya naik, gedung pemerintah pusat sudah tampak lebih sibuk dari biasanya. Mobil pejabat berdatangan satu persatu. Iring-iringan kendaraan dinas berhenti di pintu lobi. Dan petugas keamanan memperketat penjagaan seolah sedang menanti tamu kenegaraan. Namun ini bukan kunjungan luar negeri, bukan pula acara seremonial besar. Ini adalah rapat tertutup darurat, dipanggil mendadak semalam setelah laporan awal mengenai angka utang negara bocor dan menciptakan gelombang kepanikan nasional. Purbaya tiba tanpa banyak bicara. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Lingkar matanya lebih gelap. Bekas malam panjang yang ia habiskan menelaah angka yang tidak kunjung memberi kepastian. Namun ia tidak bisa menunjukkan keraguan. Tidak hari ini. Tidak di depan para menteri yang sedang menantikan arahannya. Langkahnya mantap. Tetapi orang yang mengenalnya tahu betul bahwa langkah itu penuh beban. Di lantai 8, ruang rapat utama sudah dipersiapkan. Layar-layar besar menampilkan grafik lonjakan utang, tren global, simulasi dampak fiskal, hingga risiko kredit internasional. Semua data yang semalam dibahas secara internal kini disajikan untuk para pengambil keputusan tingkat tinggi. Para menteri duduk di kursi masing-masing. Beberapa menyilangkan tangan. Beberapa tampak mencatat intens. Sementara sebagian lain hanya menatap kosong seolah belum percaya bahwa negeri ini sedang berdiri di tepi badai. Ketika Purbaya masuk, ruangan langsung hening. Ia tidak butuh pengumuman resmi. Kehadirannya saja sudah membawa keseriusan yang memaksa semua orang menegakkan punggung. Baik, katanya sambil berdiri. Kedua tangannya bertumpu pada meja panjang di depannya. Kita mulai rapat ini. Di layar, muncul angka besar yang membuat jantung siapapun terasa ditarik ke dalam perut, 11.000 T. Angka itu terpampang seperti dinding raksasa yang tak bisa digeser sedikit pun. Angka ini, lanjut Purbaya, adalah hasil akumulasi dari berbagai kewajiban fiskal, pembiayaan proyek strategis nasional, dan beberapa pos yang masih kita verifikasi ulang. Namun, terlepas dari perbedaan detail, satu hal pasti, publik sudah melihat angka mentah ini tanpa konteks yang memadai. Mereka panik, mereka menuntut jawaban. Seorang menteri yang duduk di sebelah kanan mengangkat tangan. Kalau begitu, kita percepat saja klarifikasi. Kita sampaikan bahwa angka ini belum final, dan ada perhitungan ulang. Purbaya menggeleng pelan. Kalau kita tergesa-gesa dan terdapat kesalahan sedikit saja, publik akan semakin kehilangan kepercayaan. Kita butuh narasi yang solid dan transparan. Kita tidak boleh tampak seperti menutup-nutupi. Menteri lain, yang terkenal vokal, bersandar ke depan. Tetapi tekanan publik makin besar. Saya baru menerima laporan pagi ini. Protes mulai tumbuh di beberapa titik kota. Mereka mengira pemerintah sudah kehilangan kendali. Karena itulah, jawab Purbaya,
Kita perlu memberikan gambaran yang utuh, bukan potongan data yang setengah matang. Suasana menjadi lebih berat, hanya suara kipas pendingin ruangan yang terdengar samar. Kemudian seorang ekonom senior dari tim teknis, yang diminta bergabung khusus hari ini, mendapat giliran bicara. Ia menjelaskan komponen-komponen yang membentuk angka tersebut, utang jangka panjang, obligasi internasional yang jatuh tempo beberapa tahun ke depan, pembiayaan infrastruktur, dan kewajiban yang dihitung ulang berdasarkan fluktuasi global. Penjelasan itu runut dan teknis, tetapi tidak mengurangi beban psikologis yang dirasakan semua orang di ruangan. Karena meskipun alasan teknisnya jelas, publik tidak merasakan penjelasan, mereka merasakan dampaknya. Setelah presentasi itu selesai, Purbaya mengambil alih kembali. Kita tidak bisa membiarkan rumor mengalahkan fakta. Namun fakta juga harus dikemas agar bisa dimengerti masyarakat. Kalau tidak, apapun yang kita katakan akan dipelintir. Ia menekan tombol di panel meja, dan layar menampilkan simulasi baru. Dampak kepanikan publik terhadap pasar finansial. Grafik merah turun tajam, meski baru berupa simulasi. Namun semua orang tahu bahwa simulasi itu bisa berubah menjadi kenyataan apabila pemerintah terlambat mengambil langkah. Ini, kata Purbaya sambil menunjuk grafik itu, adalah skenario terburuk. Jika tidak ada pernyataan resmi paling lambat sore ini, pasar akan bereaksi. Kurs bisa bergerak liar, investor bisa menarik dana, dan ekonomi bisa terguncang lebih dalam. Salah satu menteri menutup wajahnya dengan tangan. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Apa rencana berikutnya? Purbaya mengambil napas dalam. Saya akan menjadi juru bicara utama. Saya akan menjelaskan komponen utang, menguraikan apa yang sebenarnya terjadi, dan menyampaikan strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas. Namun sebelum itu, kita harus menyepakati narasi bersama. Tidak boleh ada pernyataan kontradiktif dari menteri manapun. Semuanya mengangguk. Meski sebagian terlihat enggan, tetapi mereka tahu, dalam kondisi seperti ini, satu kalimat yang tidak sinkron dapat menyulut krisis kepercayaan yang lebih besar. Setelah hampir 2 jam rapat berlangsung, nada percakapan mulai bergeser, dari ketegangan menuju penentuan arah. Beberapa menteri mulai memberi masukan mengenai strategi komunikasi, sebagian lain mengusulkan langkah-langkah fiskal jangka pendek. Rapat itu akhirnya menemukan ritme. Bukan lagi saling menyalahkan, melainkan mencari penyelesaian bersama. Saat rapat berakhir, Purbaya tetap tidak bergerak dari posisinya. Ia memandangi layar yang perlahan padam. Ruangan yang barusan dipenuhi suara kini kembali sunyi. Di benaknya, satu kesadaran tumbuh semakin jelas. Konferensi per sore ini bukan sekadar penjelasan teknis. Ini adalah pertarungan untuk menyelamatkan kepercayaan publik. Dan kepercayaan dalam dunia ekonomi, seringkali jauh lebih berharga daripada angkanya sendiri. Sementara para menteri meninggalkan ruang rapat dengan wajah serius dan langkah tergesa, di luar gedung pemerintah suasananya jauh berbeda, lebih keras, lebih berisik, lebih tak terduga. Ketika kabar mengenai rapat darurat bocor ke publik melalui wartawan yang menunggu sejak pagi, gelombang kecemasan yang sejak kemarin sudah beriak kini berubah menjadi ombak besar yang menerjang pusat kota. Di beberapa titik keramaian, sekelompok massa mulai berkumpul. Tidak masif, tetapi cukup untuk menarik perhatian media. Mereka membawa spanduk bertuliskan kalimat-kalimat bernada protes, transparansi atau krisis, kami butuh kepastian. Jangan biarkan rakyat menanggung beban. Meski suara mereka belum membentuk gelombang besar, namun intensitasnya meningkat. Kamera televisi berdatangan, menyorot setiap teriakan. Setiap gerakan tangan yang mengacungkan poster, setiap wajah yang dipenuhi keresahan. Di media sosial, situasinya lebih liar lagi. Tagar-tagar baru bermunculan secepat kilat, tanda pagar 11.000 T, tagar ekonomi darurat, tagar transparansi sekarang, tagar Purbaya harus bicara. Trending topik berubah tiap beberapa menit, namun semuanya mengarah pada satu tema yang sama, ketidakpastian. Netizen membedah potongan data yang entah dari mana, memamerkan grafik yang belum tentu benar, dan menyimpulkan teori-teori berani yang lebih sering memicu kepanikan daripada memberikan klarifikasi. Beberapa akun ekonomi populer bahkan mulai membuat prediksi sendirian,
mengatakan bahwa angka 11.000 triliun bisa menghancurkan daya beli, menghentikan proyek strategis, atau menggerus cadangan devisa. Meski sebagian dari mereka hanya ingin mendapatkan perhatian lebih, dampaknya kepada publik cukup besar. Ruang digital menjadi panas, penuh kecemasan yang merambat ke berbagai kelompok masyarakat. Di sebuah kantor kecil di pinggiran kota, seorang pemilik toko elektronik menghela napas panjang sambil menatap layar ponselnya. Ia membaca berita demi berita yang bernada suram. Kalau benar utangnya segede itu, kira-kira ekonomi bakal gimana ya? Tanyanya pada seorang karyawan. Karyawan itu hanya mengangkat bahu. Namun kekhawatirannya terlihat jelas. Di pasar tradisional, pedagang sayur saling bertanya apa harga bahan pokok akan melonjak. Katanya pemerintah rapat darurat, ujar seorang ibu sambil menata tomat. Kalau rapat darurat biasanya ada apa-apa. Ucapan sederhana itu saja sudah cukup memicu diskusi panjang dan membuat beberapa pembeli ragu mengambil barang. Di perkantoran, para pegawai berdiskusi seperti analis ekonomi dadakan. Kalau suku bunga naik, cicilan kita gimana? Kata salah satu pegawai. Terus investasi bisa aman nggak? Tambah yang lain. Meski sebagian pembicaraan terdengar berlebihan, tetapi menggambarkan betapa sentimen publik saat ini rapuh. Seperti kaca yang retak dan siap pecah kapan saja. Sementara itu, kembali ke pusat kota, kerumunan semakin besar. Wartawan dari berbagai media mencoba mencari pernyataan pejabat. Mikrofon panjang mereka diarahkan ke siapa saja yang berani menjawab. Analis, akademisi, bahkan staf pemerintah yang tidak berwenang berbicara. Setiap potongan kalimat yang terdengar ambigu langsung menjadi headline. Di tengah kekacauan ini, nama Purbaya disebut lebih sering daripada siapapun. Ia dianggap sebagai sosok yang memegang kunci penjelasan. Ia yang dianggap tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik angka 11.000 triliun. Beberapa pihak mendukungnya, meyakini bahwa ia mampu memberikan klarifikasi yang membuat publik tenang. Namun sebagian lain mulai meragukannya, mempertanyakan apakah ia sedang menyembunyikan sesuatu karena tidak segera tampil. Di salah satu kanal berita besar, seorang pembawa acara bertanya kepada narasumber, apakah mungkin pemerintah sengaja menunda penjelasan karena kondisi sebenarnya lebih parah daripada yang kita tahu? Pertanyaan itu, yang sebenarnya spekulatif, langsung menyebar kemana-mana seperti racun halus. Situasi semakin runyam ketika muncul video amatir yang menampilkan beberapa petugas keamanan berusaha menghalangi wartawan memasuki area lobi gedung pemerintahan. Video itu dipotong sedemikian rupa sehingga tampak seperti pemerintah sengaja menutup diri dari publik. Dalam hitungan menit, jutaan orang menontonnya, menambah minyak ke dalam api kecemasan. Sementara itu, Purbaya yang baru saja keluar dari rapat tidak langsung kembali ke ruangannya. Ia berhenti sejenak di lorong panjang, memandang jendela kaca yang memperlihatkan kota yang tampak gelisah. Dari lantai 8, ia bisa melihat kerumunan orang, kamera berita, dan mobil-mobil yang berhenti karena lalu lintas mulai tersendat oleh protes kecil. Reaksi ini lebih cepat dari prediksi, ucapnya lirih pada seorang staf yang berjalan tepat di sampingnya. Ya, Pak, jawab staf itu. Dan semakin cepat berkembang, tim media memohon arahan secepatnya. Mereka ingin tahu kapan Bapak akan bicara. Purbaya mengangguk pelan. Ia merasakan beban yang bahkan lebih berat daripada malam sebelumnya. Bukan hanya angka yang membebaninya, tetapi juga harapan jutaan orang yang ingin mendengar sesuatu yang bisa menenangkan hati mereka. Dan ia tahu, dalam kondisi seperti ini, satu kata salah bisa menjadi bumerang yang memicu krisis lebih dalam. Ia kembali ke ruangannya, menutup pintu perlahan, dan duduk di meja kerjanya. Laporan-laporan masih berserakan. Namun kali ini bukan angka yang mengganggunya, melainkan persepsi publik. Ia memutar kursinya menghadap jendela, melihat langit yang mulai mendung, dan berbisik pada dirinya sendiri. Apakah mereka siap mendengar kebenaran? Karena ia tahu, apa yang akan ia sampaikan nanti dalam konferensi pers bukan sekadar klarifikasi teknis, itu adalah pengakuan, penjelasan, sekaligus pertarungan untuk memulihkan kepercayaan yang sedang retak. Di tengah kesunyian malam yang panjang itu, Purbaya akhirnya menyadari satu hal, apapun keputusan yang akan ia ambil besok pagi, dampaknya tidak hanya pada angka di atas kertas,
tetapi juga pada jutaan manusia yang menggantungkan masa depan mereka pada stabilitas negeri ini. Sore itu, udara di ibu kota terasa berat. Mendung menggantung rendah, seolah langit pun ikut menahan napas menghadapi apa yang akan terjadi. Di halaman gedung pemerintah, puluhan kamera sudah terpasang. Tripod berjajar rapi seperti barisan pasukan siap tempur. Kru berita sibuk memeriksa mikrofon, merapikan kabel, dan memastikan koneksi siaran langsung stabil. Setiap stasiun televisi berlomba mendapatkan posisi terbaik, karena mereka tahu, apapun yang akan keluar dari ruang konferensi hari ini bisa mengubah arah negeri. Di balik pintu kaca besar ruang konferensi, Purbaya berdiri mematung. Ia menatap pantulan dirinya di permukaan kaca itu. Wajah lelah, mata merah, rambut sedikit acak akibat berjam-jam rapat dan tekanan mental. Namun di balik semua itu, ia mencoba menyusun kembali ketenangan yang sejak pagi terus terguncang. Seorang staf komunikasi mendekat dengan raut tegang. "Pak, semua media sudah siap. Kita tidak bisa menunda lagi." Purbaya mengangguk pelan. "Baik, pastikan tidak ada pernyataan dari pihak lain sebelum saya selesai bicara. Sudah kami kunci, Pak." Ia menarik napas panjang. Napas yang terasa begitu berat, seolah mengumpulkan seluruh sisa keberanian yang ia punya. Lalu ia melangkah menuju panggung konferensi, diiringi tatapan penuh harap staf-staf yang memahami betapa pentingnya momen ini. Begitu pintu dibuka, ruangan langsung dipenuhi kilatan kamera. Wartawan yang sebelumnya gelisah kini menegang, menanti setiap kata yang akan keluar dari mulutnya. Purbaya berjalan menuju podium, dengan langkah mantap namun sorot mata yang menunjukkan betapa kerasnya ia mempertahankan keteguhan diri. Ia merapikan mikrofon, menunggu ruangan benar-benar tenang. Dan ketika akhirnya semua mata tertuju padanya, ia mulai bicara. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Suara itu terdengar jelas, sedikit serak, tetapi cukup kuat untuk meredam bisik-bisik di ruangan. Puluhan kamera menyorot wajahnya dari berbagai sudut. Dalam sekejap, jutaan orang menonton dari televisi, ponsel, dan layar komputer. "Saudara-saudara sekalian," lanjutnya, "beberapa hari terakhir, publik dikejutkan dengan beredarnya angka utang negara yang disebut mencapai 11.000 triliun rupiah. Dampaknya sangat terasa di masyarakat, kecemasan meningkat, isu-isu liar beredar, bahkan muncul spekulasi tanpa dasar yang memperkeruh suasana." Ia berhenti sejenak, tidak terlalu lama, tetapi cukup untuk menekan emosi ruangan. "Saya ingin menjelaskan dengan tegas, angka tersebut adalah hasil penggabungan beberapa pos fiskal, termasuk proyeksi jangka panjang, kewajiban derivatif, dan perhitungan ulang yang belum final. Data yang beredar adalah angka mentah, bukan laporan resmi." Wartawan mulai mencatat dengan cepat. Beberapa kamera mendekat, memperketat fokus pada wajah Purbaya. "Namun saya tidak akan berdiri di sini untuk sekadar berkata, 'Jangan panik.' Itu tidak cukup. Masyarakat berhak mengetahui konteksnya." Ia menekan tombol kecil di podium, dan layar di belakangnya menampilkan grafik bertahap, bukan grafik menakutkan seperti yang beredar, melainkan struktur rinci yang membentuk total angka tersebut. Ini adalah komponen utang jangka panjang. Ini adalah pembiayaan infrastruktur strategis. Ini adalah revisi kewajiban akibat perubahan ekonomi global. Dan ini adalah bagian yang perlu kita verifikasi ulang. Purbaya menatap kamera. Tidak semua bagian dari angka tersebut adalah utang dalam pengertian konvensional. Beberapa adalah proyeksi. Beberapa adalah kewajiban yang belum jatuh tempo. Dan sebagian lagi merupakan koreksi yang masih dievaluasi. Ruangan mulai berubah. Ketegangan yang awalnya menekan kini bergerak menuju fokus. Semua wartawan menahan diri agar tidak memotong. "Saya ingin jujur," lanjutnya. "Kita memang menghadapi tekanan fiskal. Dunia berada dalam situasi yang tidak stabil. Harga komoditas naik turun. Pasar global tidak ramah. Suku bunga internasional belum menunjukkan tanda mereda. Ini membuat banyak negara, termasuk kita, perlu menyesuaikan strategi pembiayaan." Beberapa wartawan saling melirik. Nada Purbaya tidak defensif, tidak juga panik. Lebih seperti seseorang yang telah melewati malam-malam panjang dan akhirnya mencapai titik ketegasan. "Namun saya tegaskan, negara tidak dalam kondisi krisis. Tidak ada kebangkrutan.
Tidak ada kejatuhan fiskal seperti yang disebarkan rumor-rumor tidak bertanggung jawab. Kali ini, suaranya lebih kuat, seolah menyerukan sesuatu yang ia ingin publik benar-benar pegang. Kami sudah menyiapkan langkah-langkah penyeimbangan, termasuk penguatan cadangan, penyesuaian komposisi pinjaman, dan koordinasi dengan institusi internasional. Kami juga mempercepat laporan final agar tidak ada lagi spekulasi liar yang merugikan masyarakat. Lalu ia menatap kamera dalam-dalam, seolah berbicara langsung kepada jutaan penonton di rumah. Saya memahami kekhawatiran Anda. Saya juga manusia. Saya juga merasakan tekanan ketika melihat angka itu pertama kali. Namun saya berjanji, pemerintah akan mengedepankan transparansi. Tidak ada yang akan kami sembunyikan. Yang perlu masyarakat tahu, akan kami ungkapkan. Wartawan mulai mengangkat tangan. Tetapi moderator mengingatkan bahwa pertanyaan hanya akan dibuka setelah pernyataan resmi selesai. Purbaya menutup berkasnya perlahan, napasnya teratur kini, meski matanya masih memancarkan sedikit kelelahan. Terakhir, katanya, kepercayaan publik adalah aset terpenting kita. Saya di sini bukan untuk menenangkan dengan kata-kata kosong, tetapi untuk memastikan bahwa apa yang Anda dengar adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah, kita menghadapi tantangan besar, tetapi kita tidak kalah. Kita akan melewatinya, bersama. Ia menunduk sedikit sebagai tanda akhir. Sejenak ruangan hening, lalu kilatan kamera kembali menghujani seluruh panggung. Moderator